lagi salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pemegang saham dan hadirin yang telah memenuhi undangan Direksi PT Adaro Energi Indonesia Tbk untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan yang selanjutnya disebut rapat yang diadakan pada hari ini Rabu 15 Mei 2024. Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan memperkenalkan jajaran komisaris dan direksi perseroan. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang kami sebutkan namanya untuk dapat berdiri. Selamat pagi dan selamat datang Dewan Komisaris Perseroan. Presiden Komisaris Bapak Edwin Suryajaya. Wakil Presiden Komisaris Bapak Insinyur Theodore Permadi Rahmat. Kami mohon maaf beliau berhalangan hadir pada rapat ini dan telah memberikan kuasa kehadiran kepada Bapak Edwin Suryajaya selaku Presiden Komisaris Perseroan. Selamat pagi dan selamat datang kepada Komisaris Ibu Arini Saraswati Subianto. Komisaris Independen Bapak Muhammad Effendi. Komisaris Independen Bapak Budi Boleksono. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perseroan, Presiden Direktur Bapak Garibaldi Thohir. Wakil Presiden Direktur Bapak Kristiano Ariano Rahmat. Direktur Bapak Michael William P. Suryajaya. Direktur Bapak Chia Ahu. Direktur Bapak Muhammad Syah Indra Aman. Direktur Bapak Julius Aslan. Dan Chief Financial Officer Bapak Lee Lukman. Kami juga meminta kesediaan kantor notaris Humbert Lee SHSE MKN untuk menyusun berita acara rapat yang diwakili oleh Bapak Humbert Lee SHSE MKN. Juga telah hadir kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana Rintis dan rekan, firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia yang diwakili oleh Bapak Daniel Kohar SE CPA. Sedangkan Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Vikomindo Buana Registra. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada jajaran senior manajemen Perseroan yang telah hadir. Deputy Chief Legal Officer Ibu Sylvia Trianasari Tambunan. Sekretaris Perusahaan Bapak Mahardika Putranto. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada hadirin undangan rapat yang kami hormati. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dan tamu undangan, selanjutnya kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat sebagai berikut. Yang pertama, rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mata acara rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Ketiga, pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dalam rapat hanyalah pemegang saham perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 22 April 2024 dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta rapat. Yang keempat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat akan dibacakan oleh pimpinan rapat. Kelima, peserta rapat wajib menjaga sopan santun dan tata krama selama acara berlangsung serta menghormati dan menghargai pemegang saham lainnya. Yang keenam, pimpinan rapat dapat melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menjaga kelancaran dan ketertiban acara rapat. Yang ketujuh, untuk menjaga ketertiban selama rapat berlangsung, pemegang saham dimohon dapat mengambil dokumentasi sebelum dan atau sesudah rapat berlangsung dan tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau gambar selama acara berlangsung. Dan demikianlah pokok-pokok tata tertib rapat hari ini yang telah secara lengkap disampaikan melalui situs web perseroan dan dibagikan kepada pemegang saham. Sekali lagi kami ingin mengingatkan, untuk menjaga ketertiban selama rapat berlangsung, pemegang saham dimohon dapat mengambil dokumentasi sebelum atau sesudah rapat berlangsung dan tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi selama rapat berlangsung. Bapak Ibu pemegang saham dan juga tamu undangan, rapat umum pemegang saham tahunan ini akan dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan. Untuk itu kepada Bapak Edwin Suryajaya kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir di Hotel Raffles Jakarta Selatan maupun yang hadir secara online, anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energi Indonesia Tbk, serta para hadirin yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemegang saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang selanjutnya disebut sebagai perseroan dan para hadirin yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 15 Mei 2024. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga kami ingin memohon maaf kepada para hadirin sekalian dan pemegang saham jika pada hari ini pada saat masuk kurang nyaman karena security yang mungkin dianggap berlebihan, tetapi kita menganggap itu perlu karena ada informasi yang kurang baik yang kami diberitahu. Terima kasih. Rapat umum pemegang saham tahunan yang selanjutnya disebut sebagai rapat ini diadakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang selanjutnya disebut sebagai POJK 15 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka secara elektronik yang selanjutnya disebut sebagai POJK 16.
serta mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami bagikan kepada pemegang saham dan juga tersedia pada situs web perseroan www.adaro.com. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 POJK 15, saya selaku anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tertanggal 13 Mei 2024 akan bertindak sebagai pimpinan rapat. Pemegang saham yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf bahwa Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Theodor Permadi Rahmat, berhalangan hadir dan telah memberikan kuasa kehadirannya kepada saya selaku Presiden Komisaris Perseroan. Pemegang saham yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan secara singkat gambaran umum kondisi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pada tahun 2023, perseroan berhasil mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan, juga mengeksekusi strateginya untuk melakukan transisi dan transformasi bisnis melalui 3 pilar bisnisnya, yaitu pilar Adaro Energi, pilar Adaro Minerals, dan pilar Adaro Green. Perseroan bertekad untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih berkelanjutan menuju a bigger and greener Adaro. Pada tahun 2023, kami juga mencatat beberapa pencapaian dalam proses transisi ini, seperti penuntasan pembiayaan untuk proyek smelter aluminium dan peletakan batu pertama untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA yang berkapasitas 1.375 MW. Suatu kehormatan bagi kami bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berkenan hadir ke acara peletakan batu pertama PLTA tersebut, sekaligus mengunjungi kembali lokasi smelter aluminium kami. Pertumbuhan kontribusi pendapatan dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk juga merupakan pencapaian yang layak mendapatkan apresiasi. Pada tahun 2023, kontribusi pendapatan dari batu bara metalurgi di bawah pilar Adaro Minerals berhasil mencapai 17%. Perseroan juga berhasil mencatatkan kinerja operasional yang cemerlang dan menjaga posisi keuangan yang kuat. Kemampuan perseroan dalam menghasilkan kas dan laba membuktikan resiliensi grup Adaro. Pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Garibaldi Thohir selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan rapat ini. Untuk itu, kepada Bapak Garibaldi Thohir saya persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan POJK 15, Direksi telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan rapat ini, yaitu sebagai berikut. 1. Menyampaikan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat nomor AEI/40/4 Romawi /24/MP/Korsek tertanggal 1 April 2024 perihal penyampaian mata acara rapat umum pemegang saham tahunan, dan 2. Melakukan pengumuman rapat
pada tanggal 8 April 2024 serta pemanggilan rapat pada tanggal 23 April 2024 melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan, dan situs web elektronik General Meeting System KSE atau selanjutnya disebut Easy KSE. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih Bapak Garibaldi Thohir. Pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan pemanggilan rapat yang dilakukan oleh direksi pada tanggal 23 April 2024, mata acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk tahun buku 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. 3. Perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan adanya pengurangan modal ditempatkan dan disetor. 4. Perubahan susunan anggota direksi perseroan. 5. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. 6. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Dan 7. Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan oleh perusahaan terbuka. Setelah penjelasan setiap mata acara rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan melaksanakan hak suaranya dengan tata cara sebagai berikut. 1. Sesuai dengan pemanggilan rapat yang dilakukan perseroan, pemegang saham yang memberikan kuasa kehadiran kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara rapat melalui email korsek@adaro.com, dan pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat pada platform Easy KSE. Dan selanjutnya operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Pimpinan rapat
atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris tidak berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. 2. Berdasarkan ketentuan pada pasal 40 POJK 15, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara rapat akan dihitung berdasarkan 1. Jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik secara langsung pada saat rapat maupun secara elektronik melalui platform ICKC atau melalui kuasa pemegang saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional. 2. Pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau memberikan suara blanko dipersilahkan untuk mengisi formulir kartu suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya, tugas kami akan menyerahkannya kepada notaris. Notaris akan menghitung seluruh jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain. Kemudian menyampaikan hasil perhitungan suara tersebut kepada pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara rapat, izinkanlah saya untuk menanyakan kepada Bapak Notaris mengenai jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat, serta apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat dan oleh karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Kepada Bapak Humbert Lee, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Pak Edwin. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ketentuan quorum untuk penyelenggaraan rapat ini diatur dalam ketentuan pasal 41 Junto pasal 42 POJK 15. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk mata acara rapat pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, berdasarkan ketentuan pasal 41 POJK 15, rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Sedangkan untuk mata acara rapat ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 42 POJK 15, rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa kehadiran pemegang saham atau kuasanya, serta keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 25.580.350 saham, atau mewakili 83,523% dari 30.758.665.900 saham, yang merupakan hasil pengurangan saham hasil pembelian kembali perseroan dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat, yaitu sejumlah 31.985.962.000 saham, dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali perseroan sejumlah 1.227.000.000 saham. Saya ulangin, 1.227.296.100 saham.
Dengan demikian, ketentuan mengenai quorum kehadiran untuk seluruh mata acara rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat, Pak Edwin, untuk melanjutkan acara rapat ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang terhormat, sesuai dengan kesimpulan Bapak Notaris bahwa rapat ini telah memenuhi ketentuan dan peraturan terkait, sehingga rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Maka rapat ini saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10:08 waktu Indonesia Barat. Pemegang saham yang terhormat, untuk jalannya rapat kami serahkan kepada Presiden Direktur Perseroan, kepada Bapak Garibaldi Thohir, kami persilakan. Terima kasih Pak Edwin. Pemegang saham yang terhormat, marilah kita masuki mata acara pertama rapat hari ini, yaitu persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2023. Mata acara pertama rapat akan diawali dengan penjelasan mengenai kinerja perseroan selama tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Michael William P. Surejaya selaku Direktur Perseroan, dan kepada Pak Michael saya persilahkan. Terima kasih Bapak Garibaldi Thohir. Pemegang saham yang kami hormati, saya akan menyampaikan secara singkat kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Pada tahun 2023, perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang melampaui panduan tahun 2023. Volume produksi tahun 2023 mencapai 65,88 juta ton atau setara dengan kenaikan 5% dari tahun sebelumnya. Volume penjualan tahun 2023 mencapai 65,71 juta ton, setara dengan kenaikan 7%, dan berhasil melampaui target penjualan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,46 juta ton atau 7% merupakan penjualan batu bara metalurgi dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Strategi perseroan untuk mendiversifikasi bisnis dan sumber pendapatannya ke bisnis batubara metalurgi meliputi 17% pendapatan perseroan. Seiring penurunan harga batubara, pendapatan perseroan turun 20% menjadi US dollar 6,52 miliar. Kami menghasilkan EBITDA operasional sebesar US dollar 2,55 miliar dan laba inti sebesar US dollar 1,87 miliar. Yang masing-masing turun 49% dan 38% karena penurunan average selling price dan kenaikan biaya. Kami mampu menjaga margin EBITDA operasional yang sehat di angka 39%. Perseroan juga mencatatkan posisi keuangan yang solid dengan kas sebesar 3,3 miliar US dollar dan kas bersih atau net cash sebesar 1,9 miliar US dollar pada akhir tahun 2023. Belanja modal perseroan meningkat 53% menjadi 648 juta US dollar. Belanja modal ini terutama digunakan untuk pembelian dan penggantian alat berat dan tongkang, investasi pada smelter aluminium dan fasilitas pendukungnya, serta investasi pada infrastruktur. Konstruksi smelter aluminium milik PT Kalimantan Aluminium Industry di kawasan industri di Kalimantan Utara terus mencatatkan progres dengan diselesaikannya pekerjaan penyelidikan tanah, perataan tanah, dan pekerjaan penimbunan di area smelter aluminium.
KAI telah merampungkan sandaran dermaga kargo berat dan fase pertama pengerukan di area Jati. Lebih lanjut, KAI juga telah merampungkan pekerjaan lahan di area mes karyawan. Dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, kami menerapkan praktik penambangan yang baik atau good mining practice untuk mengoptimalkan operasi sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dan memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah lokasi. Pada tahun 2023, anak perusahaan yaitu PT Adaro Indonesia berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang menjadi bukti komitmennya dalam bidang ESG. Salah satunya adalah penghargaan Propermas untuk ke-6 kalinya. Selain itu, perseroan juga berhasil mempertahankan peringkat ESG dari MSCI Global pada triple B. Dengan mengintegrasikan aspek ESG ke dalam strategi, kami dapat membuka jalan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai yang maksimal dalam jangka panjang. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan fokus perseroan pada eksekusi rencana-rencana bisnis 3 pilar, yaitu pilar Adaro Energy, Adaro Minerals, dan Adaro Green. Seiring dengan upaya perseroan terus mengembangkan bisnis-bisnis non-batubara thermal dan meningkatkan porsi pendapatan. Perseroan memiliki aspirasi untuk menghasilkan 50% atau setengah dari bisnis non-batubara thermal pada tahun 2030. Kami mohon dukungan dari pemegang saham. Demikian laporan singkat kinerja perseroan yang dapat saya sampaikan mewakili direksi perseroan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Boy Thohir untuk meneruskan jalannya rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada pemegang saham perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Sriwijaya selaku Presiden Komisaris Perseroan. Pada Pak Edwin kami persilahkan. Terima kasih Bapak Garibaldi Thohir. Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang dijelaskan dalam piagam Dewan Komisaris, serta memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan perseroan sampai ke tingkat kepatuhan tertinggi pada seluruh tingkatan organisasi. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang terus berperan aktif dalam memantau kinerja perseroan dan terus mengembangkan struktur tata kelola perusahaan yang baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Komite Audit Perseroan Bapak Muhammad Effendi, Ibu Lindawati Dani, dan Bapak Ignatius Robisani yang telah membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyetujui rencana kerja tahunan perseroan, menyetujui pembagian dividen interim yang diusulkan oleh direksi, mengevaluasi pelaksanaan audit oleh akuntan publik, mengusulkan Bapak Daniel Kohar SE CPA dari kantor akuntan PricewaterhouseCoopers di Indonesia, dari kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2023 kepada rapat umum pemegang saham, menetapkan jumlah honorarium untuk akuntan publik dan kantor akuntan publik tersebut beserta persyaratan lainnya, menetapkan dan menyetujui honorarium atau gaji tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan direksi,
serta bersama-sama dengan direksi mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan perseroan dan memantau perkembangan pasar terkini. Demikian disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Bapak Garibaldi Thohir untuk meneruskan jalannya rapat. Pada Bapak Garibaldi Thohir, saya persilahkan. Terima kasih Pak Edwin. Pada mata acara pertama rapat ini diusulkan agar rapat 1 menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SE, CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagaimana dibuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal material. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau acquit at the charge pada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan selama tahun buku 2023. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat isi Q&A dan selanjutnya operator kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut pada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang sudah dikirimkan oleh pemegang saham melalui email jika ada. Saya persilahkan kalau ada yang mau nanya, Pak Notaris. Mohon waktunya Pak, ada yang bertanya dari yang hadir fisik Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Jadi mohon izin Pak Garibaldi Thohir, ini ada pertanyaan dari Pak Tan Richard Tanjung selaku pemegang 200.000 saham, di mana pertanyaannya adalah mohon info bagaimana kontribusi smelter aluminium terhadap peningkatan EPS Adaro, kemudian dan juga kontribusi PLTA. Itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian pertanyaan kedua, ada pemegang saham atas nama Bapak Firmin Sumardi. Pertanyaannya adalah besar pajak royalti batubara pemerintah di laporan keuangan Adaro. Mohon info apakah masuk biaya harga pokok penjualan atau biaya admin.
Demikian 2 pertanyaan dulu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dalam hal ini saya mohon bantuan Pak Lukman untuk menjawab pertanyaan. Silakan Pak Lukman. Terima kasih kepada Pak Richard. Untuk pertanyaan pertama adalah kontribusi dari aluminium smelter terhadap EPS dari Adaro Energi secara keseluruhan. Untuk saat ini mungkin perlu diketahui untuk saat ini KAI atau aluminium smelter kita masih dalam konstruksi, jadi memang kontribusi terhadap EPS-nya sendiri akan tergantung pada penyelesaian seberapa cepat dan juga tergantung harga. Jadi mungkin nanti akan kita ungkapkan apabila konstruksi itu sendiri sudah mendekati selesai. Demikian ke Pak Rizal. Ini menjawab juga untuk pertanyaan kedua, yaitu untuk hydro ya. Jadi hydro ini masih dalam tahap yang sangat awal untuk dilakukan pembangunannya. Demikian. Ada pertanyaan lagi, Pak Notaris? Boleh diulang untuk ke pertanyaan kedua? Yang kedua ya? Yang kedua ya Pak ya. Yang kedua saya ulangin Pak, maaf. Jadi ini berapa besar pajak royalti batubara pemerintah di laporan keuangan Adaro? Mohon info apakah masuk biaya harga pokok penjualan atau biaya admin? Demikian Pak. Baik, kepada Ibu atau Bapak Firmin. Jadi untuk besaran biaya royalti untuk tahun 2023 adalah sekitar 1,4, hampir 1,5 miliar dolar, dan itu masuk ke dalam kelompok COGS. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan ketiga. Izin saya untuk menyampaikan pertanyaannya Pak. Dari Pak Ben Sugipto. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Saya ulangi, dari Pak Ben Sugipto. Jumlah saham 773.000 saham. Pertanyaannya, 1. Revenue turun dari 8,1 M dolar ke 6,51 M dolar, tapi COGS naik dari 3,44 M dolar ke 3,98 miliar dolar. Mohon penjelasan kenapa COGS ini naik. Itu pertama Pak. Perlu saya ulangi Pak? Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa yang telah dilakukan perusahaan sepanjang 2023 untuk mengarah jadi ESG Compliance Company, di mana porsi coal di bawah 20%? Ya. Pertanyaan ketiga, mohon penjelasan jenis batubara apa saja, high kalori, low kalori yang diekspor, ke negara mana saja. Kemudian jenis coal apa yang mengalami penurunan dan negara tujuan ekspor mana saja yang mengalami penurunan? Mungkin satu-satu ya Pak. Boleh, Pak, izin. supaya saya jadi nggak lupa juga. Yang pertama, penjelasan kenapa revenue kita turun dari 8,1 ke 6, sedangkan COGS kita naik ke 6,5. Revenue dari 8,1 miliar dolar ke 6,5. Ini diakibatkan oleh penurunan harga baik thermal maupun coking coal. Yang thermal itu turun sekitar 29%, sedangkan untuk yang coking coal turun sekitar 15%. Sehingga average penurunan untuk dari harga combine dari kedua coking coal dan thermal ini adalah sebesar 26%. Itu yang penyebab utama penurunan dari revenue. Sedangkan untuk yang kedua adalah kenaikan dari COGS, itu diakibatkan karena pada tahun 2023 kita punya average stripping ratio itu 3,75, sedangkan untuk tahun 2024 adalah 4,35. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah
kita punya COGS juga dipengaruhi, di kontennya adalah ada royalti di sana. Kita tahu bahwa sejak kita pindah dari PKP 2B, Adaro Indonesia pindah dari PKP 2B ke UPK, maka royalti persentasenya itu naik dari 13,5% menjadi antara 14 sampai 28%. Itu penyebab yang paling utama dari kenaikan COGS. Yang kedua boleh? Baik, saya lanjut pertanyaan kedua dari Pak Ben. Apa yang telah dilakukan perusahaan sepanjang 2023 untuk mengarah jadi ESG Compliance Company di mana porsi coal di bawah 20%? Saya ulangin, apa yang telah dilakukan perusahaan sepanjang 2023 untuk mengarah jadi ESG Compliance Company di mana porsi coal di bawah 20%? Robert, mungkin saya bantu jawab pertanyaan yang kedua itu. Seperti yang sudah kita utarakan pada acara pertama, yaitu diversifikasi bisnis Adaro Energi ke lini bisnis yang di luar batu bara thermal, itu merupakan strategi yang memang sudah kami terapkan sejak beberapa tahun lalu. Salah satunya yaitu bisa dilihat dari kontribusi PT Adaro Minerals yang sudah menjadi komponen besar untuk grup kami, dan tahun depan akan dilanjutkan oleh smelter aluminium yang direncanakan akan hampir selesai tahun depan, dan selanjutnya juga kita akan juga masuk ke bisnis-bisnis renewable seperti hydropower, seperti solar power, dan kita memang harapkan kalau di sini kita tadi sudah share target kami di tahun 2030, tentunya ini tergantung dengan harga batu bara ya, yang di luar kendali kami. Tapi memang kalau status quo seperti hari ini, diharapkan di tahun 2030 kontribusi batu bara thermal sudah di bawah 60%. Mungkin Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak Ben. Mohon penjelasan jenis batu bara apa saja, ini high kalori, low kalori yang diekspor, ke negara mana saja, dan jenis coal apa saja yang mengalami penurunan, dan negara tujuan ekspor mana saja yang mengalami penurunan. Baik, mungkin saya coba jawab untuk pertanyaan ini. Sebenarnya tahun 2024 penjualan kita mengalami kenaikan ya, ke semua negara. Untuk yang ekspor, kebanyakan kita ekspor adalah ke negara China, India, Jepang, Malaysia. Jadi tetap untuk customer-customer kita kebanyakan long term. Yang kedua, jadi jenis kalori yang kita jual adalah semua ada yang low rank yaitu sekitar 4.200 kalori, dan juga 4.700, dan juga ada yang kalori 5.000. Jadi cukup bervariasi untuk produk kita yang kita ekspor. Baik, itu jawaban dari kami. Baik Pak, demikian pertanyaan hanya itu aja Pak. Terima kasih. Sudah semua? Sudah Pak. Baik. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hubert. Para pemegang saham yang terhormat, mungkin saya perlu tambahkan, intinya Adaro Energi Indonesia sudah melakukan transformasi, dan bisa dilihat kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang lain, transformasi kami jalani secara serius. Dan tentunya memang dalam melakukan transformasi ini tidak bisa seperti membalikan tangan, tapi bisa kami sampaikan bahwa progres semua berjalan dengan baik. Pembangunan aluminium smelter, kemudian juga solar energi kita, wind energy dan hydropower kita juga on progress. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, insya Allah
Nanti di tahun 2030 kami berharap bahwa kontribusi daripada non batubara bisa mencapai hingga 50%. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Untuk itu terima kasih atas pertanyaan dan kehadiran para pemegang saham yang terhormat. Saya lanjutkan karena tidak lagi ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara pertama rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Ada yang tidak setuju atau blanko? Silakan. Oke, Pak Notaris, mungkin saya minta bantuannya untuk menghitung dan membacakan hasilnya. Baik, terima kasih Pak Garibaldi Thohir. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara pertama rapat ini sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 288.489.069 saham, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 317.794.789 saham atau 1,237% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Pemegang saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 25.372.785.561 saham atau 98,762% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Garibaldi Thohir, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui mata acara pertama rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris, pemegang saham yang terhormat. Demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan: 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar SE CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity at discharge pada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan selama tahun buku 2023. Pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita memasuki mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 adalah 1.641.435.500
$739 Amerika Serikat. Selanjutnya, terhadap laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah disahkan dalam mata acara pertama rapat tersebut, diusulkan penggunaannya untuk hal-hal sebagai berikut. Sebesar $800 juta Amerika Serikat atau 48,74 dari laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai, di mana sebesar $400 juta Amerika Serikat telah dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2024 sebagai dividen tunai interim, sedangkan sisanya sebesar $400 juta Amerika Serikat akan dibayarkan sebagai dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sebesar $844,739 Amerika Serikat atau sebesar 51,26% dari laba tahun berjalan untuk tahun buku 2023 perseroan akan dimasukkan sebagai laba ditahan. Pemegang saham yang kami hormati, demikianlah pertimbangan serta usulan mengenai penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023. Ini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang sudah dikirimkan oleh pemegang saham melalui email jika ada. Saya persilakan Pak Notaris kepada pemegang saham, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan kepada petugas. Terima kasih atas waktunya Pak. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online, tidak ada yang menyampaikan pertanyaan untuk agenda kedua rapat. Terima kasih Pak. Dividennya cukup ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara kedua rapat sesuai dengan tata cara pembagian. Sekali lagi, sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara belangko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Saya persilakan. Kalau ada yang tidak setuju, dividennya boleh diberikan ke tetangganya. Pak Notaris. Baik, terima kasih Pak Garibaldi Thohir. Ada pemegang saham yang menyampaikan suara secara online. Maka dengan demikian berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara kedua rapat ini, yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 227.953.700 saham, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7.700 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.572.572.650 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Garibaldi Thohir, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara kedua rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Notaris. Pemegang saham yang terhormat, berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar $1.441.435.739 Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. 1. Sebesar $800 juta Amerika Serikat atau 48,74% dari laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai, di mana sebesar $400 juta Amerika Serikat telah dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2024 sebagai dividen tunai interim, sedangkan sisanya sebesar $400 juta Amerika Serikat akan dibayarkan sebagai dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sebesar $845.739 Amerika Serikat atau 51,26% dari laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku 2023 akan dimasukkan sebagai laba ditahan. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ketiga rapat, yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor. Selanjutnya, pada mata acara rapat ini diusulkan untuk menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan melalui penarikan saham hasil pembelian kembali perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf B Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, yang selanjutnya disebut sebagai POJK 30, dan pasal 16 ayat 1 jungto pasal 21 huruf B Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 29 tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh oleh perusahaan terbuka, yang selanjutnya disebut sebagai POJK 29. Sejak tahun 2021, perseroan telah melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berdasarkan POJK 2/POJK.04/2013 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, yang selanjutnya
disebut sebagai POJK 2. Sampai tanggal 11 Mei 2023, saham hasil pembelian kembali oleh perseroan berdasarkan POJK 2 berjumlah 1.046.247.900 saham atau 3,34% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Kemudian pada rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tanggal 11 Mei 2023, perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan berdasarkan POJK 30. Berdasarkan persetujuan pemegang saham tersebut, sampai dengan tanggal 14 Mei 2024, perseroan telah melakukan pembelian kembali saham berdasarkan POJK 30 sejumlah 159.048.200 saham atau 0,50% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Dengan demikian, sampai saat ini perseroan memiliki saham hasil pembelian kembali sejumlah 1.229.100 saham atau mewakili 3,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan. Seluruh saham hasil pembelian kembali perseroan tersebut akan ditarik kembali melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 30 dan POJK 29. Adapun pengurangan modal ditempatkan dan disetor perseroan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus menciptakan struktur permodalan yang lebih efisien. Ini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak Notaris. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online, tidak ada yang mengajukan pertanyaan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ketiga rapat sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara belangko, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi lengkap. Saya persilakan. Kalau ada, Pak Notaris, silakan Pak Notaris. Baik, terima kasih Pak Garibaldi Thohir. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ketiga rapat ini sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 229.685.300 saham, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 47.500 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.690.572.650 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 42 huruf B POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
Bapak Garibaldi Thohir. Demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui mata acara ketiga rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Pemegang saham yang terhormat, berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan melalui penarikan saham hasil pembelian kembali perseroan sejumlah 1.227.296.100 saham atau mewakili 3,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan yang semula berjumlah 31.985.962.000 saham dengan nilai nominal sejumlah 3.109.596.200.000 rupiah menjadi 30.758.665.900 saham dengan nilai nominal sejumlah 3.866.590.000 rupiah. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan terkait perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan dalam bentuk akta notaris, menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara keempat rapat, yaitu perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Atas nama Direksi Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Chia Aho atas tugas pengurusan yang telah dijalankan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 18 April 2008, serta atas segala upaya dan sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan oleh Bapak Chia Aho kepada Perseroan. Kemudian berikut kami sampaikan profil Pak Chia. Terima kasih Pak Chia. Pak Chia tidak pensiun, Pak Chia tetap bersama kita. Kemudian berikut kami sampaikan profil dari calon anggota Direksi Perseroan, yaitu Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono, sebagaimana yang telah disampaikan bersamaan dengan pemanggilan rapat pada tanggal 33 April 2024 di situs web Perseroan. Pada Pak Iwan, silakan Pak Iwan memperkenalkan diri. Ini Bapak Iwan Dewono Budiono bergabung bersama Grup Adaro pada tahun 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dan Komisaris Balangan Coal Companies. Selain itu, beliau juga memegang jabatan di luar Grup Adaro, yaitu sebagai Komisaris PT Dharma Polymetal Tbk. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Balangan Coal Companies dan Presiden Direktur PT Mustika Indah Permai. Dengan demikian, mata acara keempat rapat ini diusulkan agar rapat 1. Menyetujui pengangkatan bahwa Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan meneruskan masa jabatan anggota direksi lainnya yang menjabat saat ini.
yaitu sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tahun 2028, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya acquit at the charge kepada Bapak Cha Aho dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Direktur Perseroan dengan berkelakuan efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 2. Menyetujui perubahan susunan anggota direksi perseroan saat ini terdiri dari Presiden Direktur Bapak Garibaldi Thohir, Wakil Presiden Direktur Bapak Christian Aryono Rahmat, Direktur Bapak Michael William P. Suryajaya, Direktur Bapak Cha Aho, Direktur Bapak Muhammad Syah Indra Aman, Direktur Bapak Julius Aslan. Menjadi sebagai berikut: Presiden Direktur Bapak Garibaldi Thohir, Wakil Presiden Direktur Bapak Christian Aryono Rahmat, Direktur Bapak Michael William P. Suryajaya, Direktur Bapak Muhammad Syah Indra Aman, Direktur Bapak Julius Aslan, Direktur Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tahun 2028. Usulan ini telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan surat rekomendasi perubahan susunan anggota direksi perseroan pada tanggal 22 April 2024. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa pada salah satu anggota direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota direksi perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan apabila ada pertanyaan, pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata acara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang sudah dikirimkan oleh pemegang saham melalui email jika ada. Saya persilakan. Dari floor kalau ada. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online, tidak ada yang mengajukan pertanyaan Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara keempat rapat sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara belangko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Silakan Pak Notaris. Mohon waktunya sebentar Pak, KSEI sedang loading Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Garibaldi Thohir. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara keempat rapat, yaitu sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 227.986.700 saham, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 899.180.251 saham.
atau 3,500% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 24.071.400.099 saham atau 96,499% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Garibaldi Thohir, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara keempat rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Notaris. Pemegang saham yang terhormat, berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka dengan ini dapat memutuskan: 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Dewono Budiwono sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan meneruskan masa jabatan anggota direksi lainnya yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun 2028, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya acquit at the charge kepada Bapak Chia Aho dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Direktur Perseroan dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Menyetujui perubahan susunan anggota direksi Perseroan yang saat ini terdiri dari Presiden Direktur Bapak Garibaldi Thohir, Wakil Presiden Direktur Bapak Christian Ariano Rahmat, Direktur Bapak Michael William P. Surajaya, Direktur Bapak Chia Aho, Direktur Bapak Muhammad Syah Indra Aman, Direktur Bapak Julius Aslan. Menjadi sebagai berikut: Presiden Direktur Bapak Garibaldi Thohir, Wakil Presiden Direktur Bapak Christian Ariano Rahmat, Direktur Bapak Michael William P. Surajaya, Direktur Bapak Muhammad Syah Indra Aman, Direktur Bapak Julius Aslan, Direktur Bapak Iwan Dewono Budiwono, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun 2028. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota direksi Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara kelima rapat, yaitu penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Pada mata acara rapat ini diusulkan untuk menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Ini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris sekali lagi dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang sudah dikirimkan oleh pemegang saham melalui email jika ada. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah dan mufakat
secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara kelima rapat sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Garibaldi Thohir. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara kelima rapat ini, yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 326.753.702 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.454.579.670 saham atau 5,658% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 24.237.680 saham atau 94,341% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Garibaldi Thohir, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara kelima rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Pemegang saham yang terhormat, berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ke-6 rapat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Atas nama Direksi Perseroan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Daniel Kohar SE CPA dari kantor akuntan publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya, pada mata acara rapat ini diusulkan untuk menunjuk kantor akuntan publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan atau penerus ataupun penggantinya yang merupakan firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai usulan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024 atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Ini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya.
Mohon sekali lagi Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang sudah dikirimkan oleh pemegang saham melalui email jika ada. Saya mohon Pak Notaris. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Boy. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online, tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk agenda rapat ini. Terima kasih Pak. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ke-6 rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya, apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Garibaldi Thohir. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ke-6 rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 227.961.300 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 33.453.800 saham atau 0,130% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.657.126.550 saham atau 99,869% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Garibaldi Thohir, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara ke-6 rapat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Pemegang saham yang terhormat, berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan atau penerus ataupun penggantinya yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia yang akan melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan pada tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai usulan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024 atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ke-7 rapat, yaitu persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan adalah dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah. Adapun pembelian kembali saham akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Selanjutnya disebut sebagai POJK 29.
di mana jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Pembelian kembali saham perseroan ini akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024. Perseroan berharap dengan dilaksanakannya pembelian kembali saham perseroan akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga harga saham perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental perseroan yang sebenarnya. Lebih lanjut, penjelasan mengenai rencana pembelian kembali saham ini telah disampaikan dalam keterbukaan informasi bersamaan dengan pengumuman rapat pada tanggal 8 April 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan. Pada mata acara rapat ini diusulkan 1. Menyetujui pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan sesuai dengan POJK 29 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah. Dan 2. Memberikan kuasa serta wewenang untuk pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan tersebut kepada direksi perseroan. Ini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang sudah dikirimkan oleh pemegang saham melalui email jika ada. Silakan Pak Notaris. Baik, terima kasih waktunya Pak Boy. Berikut ada satu pertanyaan dari Bapak Firmin S. Selaku pemegang kurang lebih 50.000 lembar saham dan perseroan. Pertanyaannya adalah, buyback Adaro oleh MGT 4 triliun, apakah jumlah lembar saham yang diperoleh dari buyback masuk sebagai hitungan dividen atau tidak nantinya? Demikian pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Notaris. Kalau pertanyaan dividen saya balikin ke Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Firmian ya. Jadi untuk pembagian dividen itu dihitung dari saham setelah dikurangi dengan jumlah lembar saham yang di treasury, artinya yang sudah di buyback oleh perusahaan. Jadi minus tidak termasuk, Pak. Mungkin itu penjelasan dari kami. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya hanya itu. Tidak ada pertanyaan lagi. Rapat dapat dilanjutkan Pak. Terima kasih. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ketujuh rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya, apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Garibaldi Thohir. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ketujuh rapat yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 244.500.000
53.359 saham, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 PUJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24.106.700 saham atau 0,093% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 25.666.473.650 saham atau 99,906% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C PUJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Garibaldi Thohir, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara ke-7 rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Pemegang saham yang terhormat, berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan: 1. Menyetujui pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 29 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah, dan 2. Memberikan kuasa serta wewenang untuk pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan tersebut kepada direksi perseroan. Pemegang saham yang kami hormati, mengingat mata acara ke-7 ini merupakan mata acara terakhir rapat, alhamdulillah, maka selanjutnya rapat ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat dan kepada Pak Edwin Surejaya kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Boy Thohir. Pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibahas, maka kami minta bantuan Bapak Notaris untuk membacakan keputusan yang telah dicapai dalam rapat ini. Pada Bapak Humbert Lee kami persilahkan. Terima kasih Pak Edwin. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham sekalian, adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mata acara pertama rapat dengan suara terbanyak 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SE CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudireja Wibisana Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity added charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan selama tahun buku 2023. 2. Untuk mata acara kedua rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar 1.441.435.739 dolar Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. 1. Sebesar 800 juta dolar Amerika Serikat atau 48,74% dari laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai.
di mana sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat telah dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2024 sebagai dividen tunai interim. Sedangkan sisanya sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat akan dibayarkan sebagai dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sebesar 841.435.739 dolar Amerika Serikat atau 51,26% dari laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku 2023 akan dimasukkan sebagai laba ditahan. 3. Untuk mata acara ketiga rapat dengan ketentuan quorum yang berlaku. 1. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan melalui penarikan saham hasil pembelian kembali perseroan sejumlah 1.227.296.100 saham atau mewakili 3,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan yang semula berjumlah 31.985.962.000 saham dengan nilai nominal sejumlah 3.198.596 juta. Saya ulangin, 3.198.596.200.000 rupiah menjadi 30.758.665.900 saham dengan nilai nominal sejumlah 3.866.590.000 rupiah. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan terkait perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan dalam bentuk akta notaris, menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku. 4. Untuk mata acara keempat rapat dengan suara terbanyak. 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan meneruskan masa jabatan anggota direksi lainnya yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun 2028, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equit at the charge kepada Bapak Chia Aho dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Direktur Perseroan dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 2. Menyetujui perubahan susunan anggota direksi perseroan yang saat ini terdiri dari Presiden Direktur Bapak Garibaldi Thohir, Wakil Presiden Direktur Bapak Christian Ariano Rahmat, Direktur Bapak Michael William P. Suryajaya, Direktur Bapak Chia Aho, Direktur Bapak Muhammad Syah Indra Aman, Direktur Bapak Julius Aslan menjadi sebagai berikut. Presiden Direktur Bapak Garibaldi Thohir, Wakil Presiden Direktur Bapak Christian Ariano Rahmat, Direktur Bapak Michael William P. Suryajaya, Direktur Bapak Muhammad Syah Indra Aman, Direktur Bapak Julius Aslan, Direktur Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun 2028. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota direksi perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Untuk mata acara kelima
rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. 6. Untuk mata acara ke-6 rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudi Reja Wibisana Rintis dan Rekan atau penerus ataupun penggantinya yang merupakan firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia yang akan melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan pada tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai usulan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024 atau penggantian jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. 7. Untuk mata acara ke-7 rapat dengan suara terbanyak 1. Menyetujui pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 29 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah. Dan 2. Memberikan kuasa serta wewenang untuk pelaksanaan pembelian kembali dalam memberikan kuasa serta wewenang untuk pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tersebut kepada Direksi Perseroan. Demikianlah keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam rapat hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat, yaitu Bapak Edwin Suryajaya. Saya persilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena semua mata acara rapat telah dibahas, maka dengan ini rapat perseroan secara resmi ditutup pada pukul 11:33 waktu Indonesia Barat. Para hadirin sekalian pemegang saham yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pemegang saham perseroan, jajaran manajemen perseroan, sekretaris perusahaan, Deputy Chief Legal Officer, Bapak Notaris, Kantor Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek, serta seluruh panitia rapat, sehingga rapat hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk, dan undangan serta hadirin yang kami hormati. Dengan demikian, usai sudah rapat umum pemegang saham tahunan PT Adaro Energi Indonesia Tbk pada hari ini, Rabu 15 Mei 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang telah mengikuti acara rapat hari ini. Perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan rapat ini. Kami persilahkan Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham, undangan serta hadirin sekalian untuk dapat menikmati santap siang bersama yang tersedia di depan ballroom, serta dapat menukarkan merchandise di meja merchandise. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.